Oke. Ini PowerPoint-nya udah kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, thanks. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di kesempatan malam Senin ini, malam Selasa ya, kita bakal belajar ya guys tentang teknik bioproses ya lewat proker DATS 5 ini. Harapannya ke depan kita bisa dapat ilham ya guys dari belajar kita malam hari ini. Jadi untuk bioproses sendiri yang bakal saya highlight di sini sebenarnya bagian rangkaian prosesnya aja, dan ada beberapa mungkin yang bakal terlewat gitu ya guys. Jadi secara keseluruhan 100% dari apa yang selama ini udah kita pelajarin sama dosen Prof. Eka itu enggak 100% gue bahas di sini guys, dan itu jadi salah satu keterbatasan di pematerian saya ini ya guys. Jadi harap dimaklumi. Oke, kita langsung aja masuk ya guys ke bahasan pertama kita untuk dasar yang paling penting dari teknik bioproses itu sendiri guys. Dia adalah mikroorganisme nih. Jadi apa sih itu mikroorganisme ya? Nah, mikroorganisme ini atau yang sering disebut sama MO ini ya, MO ya guys. Dia itu adalah makhluk hidup yang mampu memperbanyak dirinya gitu deh. Lebih cepat, lebih singkat gitu dibandingkan dengan makhluk yang ada di bumi ini. Dan dia itu bisa sembari melangsungkan reaksi kimia yang rumit di dalam selnya gitu guys. Jadi dia nanti bakal bereaksi, kemudian bakal ngelepasin enzim, dan enzim tadi itu yang bakal melangsungkan ya reaksinya. Dan untuk melangsungkan suatu reaksi itu dia sangat praktis gitu ya guys, dibandingkan sintesis. Nah, untuk bioproses sendiri, mikroorganisme yang digunakan pada rangkaian alur bioproses itu umumnya ada 3 tipe mikroorganisme nih. Yang pertama itu mikroorganisme bakteri ya. Yang kedua mikroalga, yang ketiga itu fungi guys. Ya kayak bakteri mungkin sering kita dengar dari yogurt gitu. Produk-produknya yogurt, terus Yakult gitu ya guys. Nah, kalau mikroalga ini yang lagi booming sekarang tuh tentang bioetanol gitu ya. Mikroalga tuh biasanya medianya cair guys, untuk keberlangsungan proses reaksinya, untuk proses produksi fermentasinya gitu. Dan rata-rata mikroalga tuh yang namanya ada SPSP gitu tuh. Nah, kemudian kalau fungi ini biasanya di makanan guys, kayak tempe, kayak tahu gitu ya. Ini yang bikin tempe itu, nah dia itu pakai jamur, ragi gitu ya guys. Itu untuk mikroorganisme dalam bioprosesnya nih. Nah, kita lanjut nih guys ke nutrisi guys. Salah satu syarat penting suatu mikroba itu bisa berlangsung hidup. Mungkin kita bisa ambil contoh dari manusia ya. Manusia itu kan sebenarnya hidup dalam suatu wadah sebenarnya, suatu media ya. Kalau misalkan kita loncat ke bulan nih, kita bisa aja nggak bertahan hidup gitu. Karena di bulan itu hampa udara gitu, nggak ada medianya. Sedangkan kalau di bumi kita punya udara gitu, bumi punya media untuk manusia bisa hidup gitu guys. Sama kayak mikroba juga butuh medianya gitu. Dan kalau misalkan manusia udah hidup di bumi yang punya udara, udah punya medianya, manusia itu mereka gak bisa menjamin bisa hidup besok hari gitu. Ya, mereka itu butuh asupan nutrisi ya guys, manusia tuh. Kayak cireng,
kayak risol, batagor gitu ya guys. Tanpa nutrisi-nutrisi itu ya mereka nggak bisa dijamin gitu bisa hidup besok. Nah makanya nutrisi itu penting untuk keberlangsungan hidup khususnya di mikroba gitu ya guys. Nah ada 6 nih yang nutrien yang penting ya untuk dipenuhi oleh mikroba. Yang pertama itu adalah air karena fitoplasma itu komposisi terbesarnya dari si mikroba ya. Dan air juga yang mengatur tekanan osmotik dalam suatu medianya. Kemudian ada karbon juga nih guys. Dia itu adalah penyusun utama ya, unsur penyusun utama sel makhluk hidup gitu. Makanya dia di salah satu penting gitu. Kemudian ada mineral, ada oksigen, ada trace elemen, vitamin gitu. Dan untuk oksigen dia itu ada ketentuan khusus di mana bakteri itu kan ada bakteri yang punya identitas butuh asupan oksigen yang aerob dan nggak butuh oksigen dalam proses berkembang biaknya. Terus trace elemen ini biasanya dibutuhkan ya untuk mikroba dia bisa memberlangsungkan suatu reaksinya gitu. Karena trace elemen ini yang menjadi kofaktornya. Dan ketika kofaktornya ini udah terikat pada mikroba, dia baru bisa melangsungkan suatu reaksi itu. Bisa memfungsikan fungsi enzim. Kemudian ada vitamin juga berperan sebagai koenzim atau kofaktor organik yang dibutuhkan oleh enzim tertentu. Itu untuk nutrien. Nah, sekarang kita masuk ke isolasi gas. Nah, jadi di sini agak lucu ya guys. Kita bakal mencoba tutoring cara isolasi mikroba ya. Tapi sebelum kita tutoring nih guys, kita itu perlu tahu dulu tujuan kenapa kita harus isolasi mikroba. Jadi, di kasus ini kita punya suatu mixed culture, di mana tabung reaksi yang ada di bagian sebelah kiri, dia memiliki dua jenis mikroba. Dua jenis mikroorganisme ya. Mikroorganisme A dan mikroorganisme B. Ya contohnya maaf ya karena nggak pakai contoh secara nyatanya gitu kayak kenapa nggak namanya aja ya kita contohnya pakai A sama B dulu ya guys biar mudah. Nah kemudian di sini juga ada alatnya nih ada beberapa alat dan bahan ya. Ini adalah tabung reaksi yang isinya adalah bakteri. Kemudian di sini ada bunsen buat sterilisasi, ada ose alat untuk teknik gores, dan ini adalah calon petri. Nah, tujuan isolasi mikroba adalah untuk memisahkan bakteri A dari bakteri B. Jadi kita itu pengen memelihara si bakteri A-nya ini. Kita pengen memurnikan bakteri A-nya. Ini yang pengen kita murnikan gitu. Nah, ini adalah yang pengen kita hindarkan gitu dari proses culture-nya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita perlu memastikan bahwa ose ini tuh steril gitu guys. Jadi di bagian ujungnya bakal kita bakar dulu lewat bunsen sampai memanas, dan setelah dilakukan sterilisasi sudah memanas, kita dinginkan dulu si osenya. Kemudian ose yang tadi sudah disterilisasi, dia bakal dimasukkan ke bakterinya nih. Bagian permukaan aja guys, enggak sampai ke dalam sini enggak. Sampai ke permukaan, kemudian diputar-putar, diaduk-aduk sampai bakterinya itu dirasa sudah ada di bagian permukaan ose-nya. Nah, setelah bakterinya itu menempel di bagian ose, langkah selanjutnya adalah kita bakal ngelakuin teknik gores di dalam calon petri. Tapi sebelum itu kita harus bikin kuadran dulu, suatu pola khusus di bagian calon petrinya ya. Jadi ada beberapa yang umum jadikan pola ya. Polanya itu T3 nih, dia itu kuadran 3. Jadi polanya seperti ini. Yang paling atas diam 1,
terus yang sebelah kanan kuadran 2, yang kiri itu kuadran 3. Nah, jadi dari kuadran-kuadran ini nantinya tujuan kita itu bakal manen mikroba yang hidup di bagian kuadran 3-nya gitu. Kita bakal gores-gores dari kuadran 1 bakal digores untuk kuadran 3, 1 ke 2, 2 ke 3 gitu. Nanti mikroba nih yang udah digores-gores tadi, yang udah dimasukkan ke, maksudnya si host tadi yang udah disentuh pada bakteri tadi, dia itu bakal digores di cawan Petri. Dan perlu diketahui juga, cawan Petri di sini dia sudah dilengkapi oleh nutrisi yang khusus untuk menghidupkan bakteri A-nya gitu. Nah, untuk teknik penggoresan sendiri mungkin teman-teman udah gak asing lah ya. Kayak dia itu digoresnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, anggap aja bagus ya guys. Nah, setelah itu OC yang sudah digunakan itu kan masih punya bakteri ya, masih punya bakteri A dan B gitu. Nah, nanti dia harus disterilisasi lagi gitu, untuk membunuh mikroorganisme yang ada di OC. Nah, setelah disterilisasi, jangan langsung digores, dinginkan dulu. Setelah didinginkan, baru digores lagi. Dan ketika digores lagi, dia enggak dimasukkan ke si bakteri yang ada di tabung reaksi ini. Jadi tabung reaksi udah selesai nih guys. Nah, si OC ini bakal digunakan untuk menggores tapi bakteri yang digores itu dari kuadran 1. Dari sini nih. Misalkan dari sini ya. Nah, digores dan teknik goresnya itu bakal diselang-seling di bagian kuadran 2. Nah, setelah itu di bagian OC itu kan kondisinya sekarang ada mikroba ya. Mikroba bekas goresan di kuadran 2 ini nih. Nah, dia harus disterilisasi lagi. Setelah disterilisasi, didinginkan lagi, dan ketika udah dingin, baru dia dilanjut untuk penggoresan di kuadran ketiganya gitu. Lewat kuadran kedua pastinya ya. Jadi digoresnya itu mulai dari kuadran kedua, ngambil bakteri kuadran kedua, setelah itu baru dibuat polanya ya. Dan untuk kuadran kedua itu polanya lebih longgar daripada kuadran ke-1, dan kuadran ketiga itu lebih longgar lagi itu untuk daripada kuadran kedua kayak gitu guys. Dirasa udah selesai untuk ya. Nah, setelah kita melakukan teknik gores, kita itu bakal masukin si cawan Petrinya ini ke inkubator untuk memberikan kondisi optimum suatu bakteri bisa hidup. Nah, ketika dia udah berada pada culture yang tepat nih, bakterinya akan berkembang biak dan bisa dilatih gitu. Dan ini adalah salah satu contoh ya yang ada di internet, di mana bakteri untuk tipe kuadran ketiga ini, dan ini adalah koloni-koloninya yang sudah berkembang biak gitu. Dan ini adalah salah satu garisnya, nih garis yang ditarik untuk kuadran kedua, terus ini tarikan garis kuadran ketiganya. Nah, setelah itu bagaimana untuk mengisolasinya? Tujuan kita kan untuk mengisolasi ya. Gimana caranya kita bisa menghidupkan satu koloni aja gitu, satu tipe mikroba aja. Jadi kita juga tahu kan yang bakal kita panen itu di bagian kuadran ketiga nih. Ada alat yang namanya needleless, dia kayak mirip dengan ose ya, tapi ujungnya itu bukan loop, ujungnya jarum gitu guys. Nah, jarum yang tadi itu bakal kita tusuk-tusuk gitu ya di bagian titik di bagian kuadran ketiga ini. Misalkan bagian sini ya, ujung sebelah kiri. Nah, pinggir-pinggirnya itu ditusuk-tusuk guys. Nah, setelah ditusuk-tusuk pinggirnya, baru bagian tengahnya ditusuk, dan ketika dia diangkat tuh bakal
bakal menempel gitu di bagian ujung si needles tadi, jarumnya tadi tuh. Nah, ketika udah menempel, ketika diangkatnya ya, dia baru diinokulasikan ke tabung reaksi yang berisi medianya gitu, media cairnya ke sini. Langsung dimasukkan gitu ya, guys. Bukan dibanting-banting bagian lehernya gitu. Dia langsung dicelupkan ke sini. Dan tentunya si needles ini udah disterilisasi dulu nih di bunsen ya. Baru dia ditusuk-tusuk, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi. Nah, tabung reaksi nanti bakal dimasukin ke inkubator atau kayak versi kulkasnya gitu yang bisa ngebekuin si bakteri atau medianya lah, media cairnya itu. Nah, nanti si bakteri yang udah dimasukin ke inkubator ini, dia jadi seed stocknya, guys. Jadi seed stock ini. Dan ini juga yang nanti akan di scale up. Dan untuk masuk dari proses seed stock ke scale up itu ada yang namanya proses flash check, guys. Kalau misalkan ada yang stres nih di semester 5 ini, coba kalian lihat alat flash check. Dia itu bikin ketawa, guys, alatnya. Agak lucu. Ya pokoknya hiburan aja, guys. Kayak coba dilihat gitu. Nama alatnya flash check. Nah, tujuannya adalah tujuannya juga saya kurang tahu ya untuk apa gitu. Apakah hanya untuk mengaduk-ngaduk saja atau emang ada alasan lain gitu. Kenapa harus pakai flash check sebenarnya? Apakah dia udah bisa hidup tanpa ada pengadukan gitu? Saya juga kurang tahu. Nah, dari scaling up sebenarnya dipengaruhi juga dengan tipe reaktornya. Kalau misalkan tipe reaktornya adalah batch, dia nggak perlu untuk di scaling up gitu ya. Maksudnya jadi di scaling up itu ada yang namanya alat seed fermenter, dan ketika seed fermenter ini mau digunakan, dia tidak digunakan untuk reaktor batch, cuman digunakan pada feed batch sama continuous. Dan ya itu jadi salah satu faktor tipe dari reaktornya. Nah, setelah dilakukan proses fermentasi, nanti panennya itu bakal dipisahin nih, bakal dihimpun terus dipisahin berdasarkan biasanya tekniknya itu pemisahan pengendapan gitu ya. Setelah itu baru dipurifikasi, quality control sama si packaging-nya. Kita next dulu deh. Nah, bahas tentang bioreaktor sebenarnya bukan pembahasan tentang bagaimana cara fermentasi dilakukan kalau di sini ya, guys. Jadi mohon maaf karena untuk materi ini yang akan saya bahas itu adalah komponen dari bioreaktornya. Jadi ada 5 komponen utama nih untuk bioreaktor sendiri. Komponen yang pertama adalah tangki itu sendiri nih, tempat berlangsungnya suatu reaksi fermentasi. Jadi di sini adalah tempat terjadinya nih. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah agitasi. Jadi agitasi ini digunakan untuk meningkatkan distribusi partikel dan memperluas distribusi si bakteri atau mikroorganisme tadi. Nah, yang ketiga adalah cooling systemnya. Di sini ada cooling system, dan cooling system ini digunakan untuk mendinginkan hasil sterilisasi lewat steam-nya. Dan saya juga masih kurang memahami ya dari sistem steam tadi itu sebenarnya dia keluarannya dari mana gitu, atau masukannya dari mana. Apakah dari dalam reaktornya langsung atau dari luaran reaktor gitu. Itu juga masih keterbatasan ya. Belum mendapatkan info yang validnya gitu ya, guys. Jadi mohon maaf nih untuk steam-nya. Saya belum tahu nih dari mana gitu. Apakah dia ada pipa khusus gitu. Nah, kemudian komponen yang ke berapa ya tadi? Oh ya, keempat ya. Keempat tuh aeration unit
nih. Jadi aeration tuh sebenarnya diperluin untuk mikroorganisme khususnya. Kalau misalkan dia itu aeration untuk oksigen, dia berarti untuk mikroba aerob. Tapi kalau mikrobanya nggak perlu aeration, maka aerationnya ini nggak usah dimasukin, nggak usah dilibatin gitu. Dan sebenarnya bukan oksigen aja kan yang bisa dikasih lewat udara, bisa juga nitrogen gitu. Dan nitrogen salah satu nutrisi gimana caranya mikroba itu bisa hidup. Nah, yang terakhir adalah kontrol panel ini. Jadi kontrol panel komponen terakhir di bioreaktor ya. Kalau yang ada di video yang Prof kasih, dia untuk mengontrol sistem, untuk mengontrol parameter yang ada di bioreaktor agar kondisi-kondisi operasi itu sesuai dengan kebutuhan hidup si mikroorganisme. Seperti itu. Kemudian untuk keluaran ini bakal sama ya, sama seperti ya DFD-nya DFD-nya yang biasa kita lihat ya, pakai pompa gitu, seperti itu. Nah, ini untuk bioreaktor. Nah, dari proses seed stock atau isolasi mikroba ya, kemudian ke scaling up sampai ke bioreaktor itu adalah konsepan dari upstream proses. Nah, setelah di harvest produknya, dia itu masuknya ke ranah konsep downstream proses. Downstream proses itu fokusnya di bagian recovery dan purifikasi ini. Oke. Nah, untuk downstream proses juga, dia itu terdapat dua skenario produk. Dia berdasarkan jenis. Kedua itu ketika mikroorganismenya adalah intraseluler. Nah, yang pertama nih ekstraseluler. Bedanya apa sih sama intra? Kalau yang ekstraseluler, dia itu produknya dihasilkan di luar badan sel. Nah, jadi ketika pengen dipisahin, tinggal pisahin bakteri atau mikroorganisme sama si produknya aja gitu. Agak lebih simpel kalau yang ekstraseluler. Nah, tapi kalau intraseluler, produknya itu ada di dalam badan selnya. Cara misahinnya adalah dengan cara menghancurkan dulu badan selnya, baru dipisahin si produknya. Kayak gitu. Kan next masuk ke extracellular dulu nih. Untuk pemisahan sendiri, dia itu lebih simple ya guys. Karena mikroorganisme itu kan mikro ya, skala mikro gitu. Kalau produk atau kalau larutan itu kan kayaknya di bawah nano deh guys. Jadi untuk prosesnya, dia melewati tank dulu, bioreaktor, kemudian ke centrifuge ya. Nah, fungsinya itu untuk mengendapkan si bakteri-bakteri atau mikroorganismenya, dan ketika sudah terendapkan baru difiltrasi. Dan untuk filtrasinya sendiri yaitu dikategorikan berdasarkan ukuran ukuran dari si mikroorganismenya. Nah, ini lampiran yang ada di buku Michael yang kita pakai ketika kita belajar sama Bu Dena ya guys. Nah, cara bacanya itu dilihat dari bawahnya ini nih. Jadi ada logic range ukuran ya. Dan semakin kanan dia itu semakin besar nih. Ada macromolecular range, kemudian ada micron particle range, ada fine particle range, kemudian ada coarse particle range gitu. Dia semakin kanan semakin besar. Nah, gimana kalau misalkan mikroorganisme itu ukuran makromolekul nih? Nah, dia itu berarti bisa dipisahkan ya. Nih, tarik ke atas kayak gini. Itu berarti bisa disahkan berdasarkan prinsip size, ukuran, pakai ultra filtration,
kemudian kalau berdasarkan density prinsip ion charge dia bisa pakai ion exchange gitu. Nah, kalau misalkan mikroorganismenya lebih kecil lagi nih, nah berarti dia bisa pakai ion exchange juga. Nah, gimana kalau misalkan besar? Nah, berarti tarik ke atas gitu. Nah, dia bisa pakai prinsip density, pakai alat gravity sedimentation gitu untuk memisahkan si mikroorganisme ini dari si produk yang dihasilkan oleh si mikroorganismenya. Itu untuk extracellular. Nah, kemudian gimana sih kalau intracellular? Terus terang ini agak panjang ya guys, dan saya juga kurang memahami ya. Jadi, tapi dari buku bioproses engineering-nya yang dari Michael tadi, dia punya salah satu proses juga untuk memisahkannya ya. Nah, berdasarkan dari fermentation ini terus sampai ke yang paling bawah, dan si flow tadi, si diagram alir ini, dia itu kurang lebih sama kayak yang saya lihat di YouTube nih. Ini kurang lebih sama kayak gini nih. Bagian fokus untuk memisahkan kalau misalkan kondisinya adalah intraseluler gitu. Soalnya untuk menghancurkan badan sel itu kayaknya nggak semudah itu gitu. Dan bisa dilihat dari rangkaian proses yang panjang ini ya. Kalau dibandingin sama ekstraseluler kan cuman dipisahin berdasarkan filtrasi doang ya. Filtrasi gitu, misalkan produk sama mikroorganisme. Tapi kalau untuk intraseluler dia kayak punya kondisi yang unik lagi gitu ya. Dan next, oke, selanjutnya adalah jenis-jenis bioreaktor. Sebenarnya ada 5 ya yang dibahas di pertemuan akhir tuh. Tapi yang saya highlight di sini ada 3. Yang pertama adalah batch process, yang kedua itu ada feed batch process, yang ketiga ada continuous process, dan kita bakal bahas satu-satu dari batch process dulu guys. Nah, bedanya apa sih? Oh enggak. Kita bahas dulu di batch deh. Batch kayaknya udah agak asing lah ya. Jadi kalau batch itu prinsipnya adalah tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Terus ada garis bawah selama proses gitu. Kelebihannya itu durasinya nih singkat ya. Pasti singkat nih bandingin continuous yang sampai berhari-hari gitu. Ya kan bakal bikin kerja reaktor, kerja pompanya itu lebih lama lagi. Nah, kalau batch itu durasinya singkat gitu. Durasi kerja sistem prosesnya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu peluang terkontaminasinya itu lebih rendah karena dia gak ada yang masuk, gak ada yang keluar gitu selama proses fermentasi. Nah, selanjutnya mudah dikelola juga. Ini yang paling valid sih. Kemudian untuk kekurangannya, produk adalah campuran nutrien, reagent sel, iris, dan racun gitu. Untuk keluaran yang nantinya kayaknya kurang lebih sama nih, kayak feed base sama si continuous juga. Tuh, mereka juga pasti ngasilin nutrien, reagent, sel, kemudian racun gitu yang mana dia itu harus dipisahkan gitu. Nah, kemudian waktu produktifnya lebih singkat. Waktu produktif ini sendiri kayak kurang lebih dari waktunya lah. Kalau misalkan dia pengen dijadikan skala besar gitu, waktu itu kan jadi salah satu pertimbangan juga ya. Kayak gitu untuk batch. Dan oh ya di sini ada waktunya. Wait. Nah, kemudian untuk feed batch, prinsipnya adalah ada yang masuk tapi nggak ada yang keluar gitu. Nah, yang masuk itu biasanya nutrien, guys. Nah, di sini nih. Jadi setelah proses reaksi berlangsung, ada yang masuk itu adalah nutrien ya. Jadi ketika nutrien parsial itu nutrien, kemudian sel, kemudian reagent udah masuk ke dalam reaktornya,
selama proses nih ada yang masuk gitu nutrien di sini nih. Dan nutriennya itu ditampung ya, ada tangki khusus bagian media atau substratnya yang sudah di scaling up ya dari si stoknya. Nah, dia ini bakal terus berjalan selama proses fermentasi gitu. Fungsinya itu sebenarnya untuk kayak meningkatkan keberlangsungan hidup si mikroorganisme selama berada pada zona apa ya namanya? Saya lupa, zona logaritma itu, di mana si bakterinya atau si mikroorganismenya itu bisa berlangsung hidup, berkembang biak, tumbuh gitu secara maksimalnya gitu guys. Dan untuk kelebihan sendiri tentu memperpanjang durasi produktif nih, tapi untuk suatu kulturnya aja gitu, bukan untuk skala produksinya. Kemudian digunakan nyalakan atau matikan gen untuk mengubah substrat, dapat dimanipulasi produktivitasnya untuk menjadikan dia lebih maksimal, menggunakan strategi pemberian pakan. Nah, kekurangannya itu dia cenderung untuk menumpukan agen. Jadi kan semakin banyak dicoba gitu, dia bisa menumpuk si agennya, penghambat dan racun seperti itu. Dan pemberian titik masuk bagi kontaminasi dapat menghasilkan angka kepadatan sel, hasil produk yang tinggi sehingga sulit ditangani. Dia itu kan berlangsung, ada yang masuk juga ya. Jadi kemungkinan di sini ada kontaminasi itu ada gitu. Jadi ya itu salah satu kekurangan dari feed based. Tapi kan bisa kita usahakan untuk mengontrolnya ya. Kita fokus ke kelebihan juga. Dan selanjutnya ada continuous bioreaktor. Nah, kalau continuous prinsipnya ada yang masuk, ada yang keluar. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan ketika pengen untuk dijadikan produk skala besarnya gitu. Tentunya ada media atau substratnya di sini ya untuk dimasukkan ya, yang sudah di scaling up tadi setelah proses stok. Kemudian dari dua tangki ini sebenarnya ada istilah lainnya gitu. Kalau tangki yang pertama itu namanya seed fermenter, di mana keberlangsungan hidup mikroorganisme itu ditumbuhkan di bagian tangki yang pertama. Kemudian untuk tangki yang kedua ini namanya production fermenter, dan di sini adalah keberlangsungan si mikroorganisme itu untuk membuat produk yang pengen dicapai gitu. Setelah itu untuk kelebihannya produktivitas lebih maksimal, waktu pembersihan, sterilisasi, penanganan semuanya berkurang ya karena dipakai terus. Kemudian menyediakan kondisi tunak atau state. Untuk kekurangan sendiri sulit menjaga kepadatan populasi konstan dalam jangka waktu yang lama. Waktu proses berkelanjutan, dia dapat dipisahkan dengan rapi keluarnya itu ya. Kemudian meningkatkan resiko kontaminasi. Itu untuk bioreaktor continuous. Next. Nah, di bagian pertemuan terakhir tuh sempat bahas juga tentang bioreaktor dan fermenter. Dan salah satu parameter yang harus dijaga itu ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Harusnya 10 sih. Yang pertama itu adalah penghambat produk atau kontaminan ya. Kemudian ada agitasinya juga, ada nutrisi, konsentrasi biomasa, sterilisasi, aerasi, kemudian pengadukan. Kayaknya ini hampir sama ya kayak agitasi ya guys. Kemudian ada pemindahan produk, kemudian ada pemindahan panas dan aktivitas mikroba gitu. Next.
Nah, untuk contoh soal sendiri di DATS ini saya cuma bahas bagian soal satu ya guys. Untuk soal satu, contoh soalnya itu kurang lebih narasinya seperti ini. Jadi sebuah bioreaktor yang digunakan untuk memproduksi enzim dengan konsentrasi substrat awal itu 12 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Konversinya 90%, yang ditanya itu waktu yang diperlukan produksi enzim. Nah, jika data kinetik yang diberikan sebagai berikut. Rmax-nya itu udah diketahui ya, laju reaksi. Kemudian tetapan laju reaksinya udah diketahui. Nah, jadi kalau di sini fokusnya ada di bagian persamaannya ya. Persamaannya itu kan yang bakal digunain untuk mencari waktu nih. Berapa sih waktu yang diperlukan produksi enzimnya? Persamaannya udah diketahui, jadi 1 per Rmax dalam kurung bla bla bla. Setelah itu dimasukkan parameter yang akan disubstitusi gitu. Dan karena si konsentrasi akhirnya mengacu pada konversi, jadi perlu diketahui juga konsentrasi ketika konversinya itu 90% berapa. Persamaannya itu seperti ini. Jadi yang CS atau konsentrasi akhirnya itu sama dengan 1 dikurang konversi dikali sama konsentrasi yang awal. Setelah dapat konsentrasinya baru kita substitusi nih semua yang sudah diketahui. Jadi dari si Rmax itu 2,5 km sama dengan 8,9 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian CS0 itu 12 kali 10 pangkat negatif 3. CS-nya itu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat negatif 3 ditambah CS0 kurang CS. Setelah itu dijabarin angkanya, kemudian diketahui waktu yang diperlukan untuk memproduksi enzim di reaktor ya. Ketika konversinya 90% itu 3,5 jam. Seperti itu. Ya guys, jadi tadi adalah paparannya ya untuk teknik bioproses. Kira-kira kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung saja, guys. Betul guys, yang mau nanya boleh ya tanya saja guys. Kita di sini diskusi guys. Dan sebenarnya ada bahasan juga beberapa bahasan yang udah gue cantumin kurang lebih dari media ya. Jadi boleh nih media dicari dulu kayak sebenarnya media cair padat terus gas, kayaknya gas jarang banget deh. Itu apa aja gitu. Kayak media agar miring gitu, media padat gitu ya. Ya itu salah satu yang gak dibahas, yes. Atau cukup? Oh, kalau untuk perhitungan tuh sebenarnya ada 5 contoh gak sih? Atau lebih gitu. Dan dasarnya tuh berdasarkan reaktor. Kalau untuk yang di sini
contoh soalnya untuk reaksi batch. Ini untuk batch. Dan kemungkinan bakal keluar ya. Sempat ada bahasan juga untuk perhitungan itu bakal keluar gitu. Gimana, cukup ya, Min? Oke deh, dirasa cukup. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah join. Semoga harapannya kita bisa maksimal, guys. Kita bisa mendapatkan nilai A untuk teknik bioproses ini. Kita bisa dapat nilai di atas 95 ya untuk UAS nanti gitu ya, guys. Dan semoga bahasan kita untuk pembelajaran dari teknik bioproses ini bisa nyangkol gitu ya, guys, di otak. Kemudian kita bisa dilancarkan untuk pengisian UAS-nya, guys. Dan kita bisa hidup tenang gitu ya, guys, setelah kita melaksanakan UAS terakhir kita gitu ya. Iya kan? Terakhir nih. Nah, semoga diberikan kesehatan juga. Ya, karena kesehatan itu yang penting ya, guys. Amin. Amin. Mungkin dirasa cukup untuk bahasan ya, teknik bioproses ini. Terima kasih teman-teman antusiasnya. Terima kasih, semoga lancar. Dan ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Nazmi buat tutornya kali ini. Mudah-mudahan apa yang udah dijelasin Nazmi tadi bermanfaat buat kita. Semoga buat UAS nanti dilancarin. Semangat buat UAS terakhirnya di semester ini. Terima kasih semuanya.